Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya membuat tugas bahasa Indonesia tentang sejarah, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Dan yang kedua, bahasa Melayu di zaman itu disebut lingua franca atau bahasa perantara yang sering digunakan untuk berbagai kegiatan di masyarakat. Kemudian, kenapa bahasa Melayu itu menjadikan dasar bahasa Indonesia? Nah, diantaranya pertama, bahasa perantara atau bahasa pergaulan. Terus yang kedua, demokratis. Dan yang ketiga, bahasa kesusastraan. Yang pertama tadi, bahasa perantara atau bahasa pergaulan. Apa sih bahasa perantara dan bahasa pergaulan itu? Bahasa pergaulan itu artinya bahasa ini merupakan bahasa yang berpengaruh di wilayah Asia Tenggara dan sering digunakan sebagai bahasa perdagangan. Nah, itu poin pertama, bahasa perantara. Terus yang kedua, bahasa demokratis. Apa itu bahasa demokratis? Jadi bahasa demokratis itu tidak mengenal undak usuk. Bedanya dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa, kan kalau di bahasa Sunda tuh kayak makan ada dahar, ada tuang. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, bahasa kesusastraan. Jadi zaman dahulu tuh bahasa Melayu sering digunakan di berbagai acara, contohnya seperti puisi, acara teater dan lainnya. Jadi pada masa itu bahasa Melayu lebih dikenal oleh kalangan masyarakat. Oke. Terus yang ke poin yang berikutnya yaitu fungsi. Kan tadi kita membahas sejarah, fungsi, sekarang fungsi ya guys. Fungsi utama bahasa Melayu itu bahasa kebudayaan, bahasa perhubungan, kemudian bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kerajaan. Terus kedudukan bahasa Indonesia, diantaranya yang pertama sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Terus yang kedua, lambang identitas nasional. Terus yang ketiga, alat perhubungan. Yang keempat, alat pemersatu bangsa. Oke, kita cari tahu apa itu lambang kebanggaan kebangsaan itu. Oke, jadi lambang kebanggaan kebangsaan itu, contohnya sekarang kita masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu dibuktikannya bahasa Indonesia itu masih diterapkan sampai sekarang. Terus lambang identitas nasional. Nah, yaitu dibuktikannya bahasa Indonesia ini ke dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Jadi para pejabat negara, presiden contohnya, itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Oke, terus yang ketiga, alat perhubungan atau alat komunikasi. Nah, untuk alat komunikasi kita sudah merasakan seperti contohnya di sosial media, di TV, radio dan lain sebagainya, itu menggunakan bahasa Indonesia agar semua rakyat Indonesia memahami apa yang disampaikan. Oke, terus alat pemersatu bangsa. Nah, alat pemersatu bangsa ini jadi dulu kenapa kita diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang contohnya saya berada di Belitung, nggak mungkin dong harus menggunakan bahasa Sunda. Nah, jadi agar saya bisa berkomunikasi dengan warga Belitung ini, saya harus menggunakan bahasa Indonesia, guys. Coba kalau misalkan nggak ada bahasa Indonesia, saya menggunakan bahasa Sunda, emang kan nggak mungkin, mereka juga mungkin belum pada ngerti. Jadi itulah kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Oke, mungkin cukup sekian ya guys penjelasan mengenai sejarah, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia.